Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan kritik dan saran-saran. Ya, Widya Astuti ya, Anda sudah diuji oleh 3 orang penguji yang mudah-mudahan juga lancar ketika saya menguji Anda. Ya, kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali judul Anda tentang pengaruh inovasi produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCMT Haryono Kota Kendari. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sarankan, kritisi, dan juga tanyakan. Nah, yang pertama, coba Anda sebutkan variabel penelitian Anda di judul. Variabel penelitian. Buka judulnya. Apa judul Anda? Ya, sebutkan variabel. Ya. Ya, adalah kepuasan nasabah. Berarti berapa variabel? 3 variabel. Ya. Di judul Anda ini pada dasarnya sudah betul ya. Hanya ada yang sedikit perlu dibenahi. KC itu kalau mau disingkat dipanjangkan dulu kantor cabang. Kemudian KC dalam kurung kantor cabang. Ya. Kalau MT tidak ada tidak masalah kalau disingkatkan. Hanya saja kantor KC-nya ya. PT juga sudah bisa disingkat ya. Nah, seperti itu aja untuk judul. Ya, pada dasarnya saya sudah mengapresiasi ya apa yang Anda tulis di skripsi ini ya cukup representatif ya. Ya, kalau ingin saya tanya lebih lanjut teori motivasi, coba buka teori Anda. Teori motivasinya siapa saja yang Anda masukkan sebagai ya atau Anda jadikan sebagai konstruk teori di teori motivasi, teori inovasi maksud saya, inovasi produk. Ya, bahasa swasta. Ya. Apa indikatornya? Yang Bapak masuk lebih lanjut ya, teorinya siapa saja yang Anda pakai di teori inovasi produk? Masa hanya satu? Itu kan kalau tidak salah grand theory yang Anda sebutkan ya. Ya, teori-teorinya siapa saja maksud saya. Anda harus jawab itu, teori-teorinya siapa saja. Kalau siapa saja itu berarti lebih dari satu. Ya? Iya, coba sebutkan teorinya siapa saja. Schumpeter. Apalagi, kenapa tidak lancar cara jawabnya? Jadi suatu teori kalau misalnya tidak lengkap indikatornya, ya tidak usah dipakai teorinya. Tapi saya tidak yakin kalau misalnya yang tidak ada teorinya itu, yang tidak ada indikatornya itu betul-betul tidak ada, saya kurang yakin kalau tidak ada. Pasti ada. Jadi jangan Anda mencari bahwa penjelasan ahli mengatakan teori saya indikatornya ini. Enggak. Anda cari poin-poin penting ya, singkat, padat, dan jelas, itulah indikator teori.
yang bisa Anda pahami, mengerti, dan Anda gunakan. Ya, jadi jangan hanya teori-teori yang masuk di grand teori yang dilengkapkan indikator teorinya, sedangkan yang lain tidak. Salah itu. Ya. Kemudian yang ingin saya tanya ya, tadi hanya mewakili satu teori inovasi produk ya. Nah, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Anda kan di sini sudah menjelaskan posisi perbedaan, persamaan ya, penelitian dengan penelitian sebelumnya. Nah, kalau Bapak ingin tanyakan lebih lanjut lagi, novelty element atau unsur kebaruan. Apa unsur kebaruan dari penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Uji bifaret, itu yang membedakan. Lantas apakah itu dijadikan sebagai unsur kebaruan atau novelty element? Yang Anda berhasil dapatkan di penelitian Anda ini apa? Pengaruh inovasi produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Hasil penelitian Anda. Bagaimana hubungan X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y? Ya? Sama-sama berpengaruh. Kekuatan pengaruhnya berapa? Mana yang lebih kuat hubungannya? Apakah X1 terhadap Y atau S2 terhadap Y? X2 terhadap Y. Apakah Anda bisa menggali kenapa bisa kuat pengaruhnya? Apakah ada alasan? Tentunya ada alasan ya. Ya. Nah, tolong diberikan alasan ya, nanti perbaikan skripsinya itu diberikan alasan ya. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya pengaruh yang lebih kuat antara X1 terhadap antara X2 terhadap Y itu adalah sebagai berikut. Nah, diberikan alasan-alasan yang ilmiah ya. Nah, kemudian Anda merekomendasikan bahwa kedudukan variabel tersebut itu sudah baik dan perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Ya, dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, seperti itu. Saya lihat penjelasan teori kamu, baik teori inovasi produk, kualitas pelayanan, kemudian kepuasan nasabah. Saya merasa puas melihat penjelasan teori kamu karena sudah sebagian besar lengkap indikatornya. Nah, ini bisa Anda jadikan sebagai konstruk ya, teori untuk membangun apa yang Anda ingin teliti, apa yang Anda telah dapatkan dari hasil penelitian ini maksudnya. Ya, sudah ada konstruk produk ya, konstruk teori inovasi, sudah ada konstruk kualitas pelayanan, dan sudah ada konstruk kepuasan nasabah. Ya. Nah, saya ingin tanya lagi kepada saudari Teruji atas nama Widya Astuti. Apa maksudnya kajian teori pada bab 2 itu? Kenapa segitu banyak ya harus kita kumpulkan teori yang homogen, misalnya inovasi produk ada 5 atau 6 atau 7 atau ya seterusnya 8, 9 ya. Kualitas pelayanan ya ada 5 atau 6 ya. Kepuasan nasabah, apa maksudnya itu? Kan sudah Anda temukan ya, oleh siapa, tahun berapa, kemudian definisi teorinya dan indikator teorinya. Maksudnya untuk
Ya, untuk apa teori homogen itu dikumpulkan segitu banyak? Untuk apa? Teori ini dikumpulkan untuk melihat secara keseluruhan dari teori inovasi produk, teori basis pelayanan, dan teori kekuatan nasabah, beserta dengan indikator-indikatornya. Ya, untuk apa? Untuk dapat memudahkan penulis atau Untuk dapat memudahkan penulis untuk apa? Untuk memilih. menjadikan suatu analisis untuk menjelaskan hal-hal yang ada dalam data teori ini. Ya, jadi saya jelaskan ya bahwa perlu ya diadakan penelusuran teori yang homogen, misalnya inovasi produk, berapa ahli yang Anda pakai teorinya, begitupun juga teori kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Nah, itu semuanya ya diperlukan untuk membuat grand theory. Jadi grand theory itu sebetulnya berasal dari hasil pilihan ya, atau choice of the theory yang Anda sudah gali di bab 2 untuk bisa menguatkan konstruk teori kamu. Ya, jadi teori-teori yang ada Anda pilih dan Anda merasa struck dengan teori tersebut sehingga bisa memutuskan untuk memilih teorinya si A, teorinya si B, dan teorinya si C ya pada masing-masing variabel. Sehingga juga di belakang hari ketika ya mahasiswa yang lain ingin melihat variabel yang Anda teliti, sudah ada konstruk teorinya, bisa mereka ya catat ya secara langsung dan tidak langsung. Nah, seperti itu ya, sekaligus juga mensitasi ya karya Anda ya. Oke. Nah, berikutnya saya ingin tanyakan, apakah sudah ada uji frekuensi? Sudah ada. Sebagai uji pemahaman, uji frekuensi itu apa saja yang Anda uji? Ya. Ya. Oke. Nah, apakah uji-uji yang lain itu sudah Anda masukkan juga? Misalnya uji t-table, t-hitung ada? Uji one sample t-test ada? Uji korelasi bivariate ada? Uji reliability analysis ada? Ada juga? Uji reliability analysis, coba buka kuesioner kamu. Ada kuesionernya? Ya, iya. Di lampiran. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Berapa angka yang muncul di uji reliability analysis? 10. Iya. Betul, itu 10. Coba kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kenapa bisa 10? Yang Anda masukkan 10 itu apa? Jumlah apa itu? Kalau 10? Dia tem pertanyaan.
Sudah salah nih. Kupunya nih apa angka reliability analysis itu sebetulnya 13. N sama dengan 13. Kenapa 10? Dari mana itu 13? Coba hitung indikatornya. Indikator dari variabel. Coba lihat. Ya. Yang main tebak-tebak. Saya lihat sini ya. Ya. Variabel apa ini? Variabel inovasi produk ya. Itu berapa indikator? 3 ya? 3. Kemudian teori kualitas pelayanan. Berapa indikator? 5. 3 tambah 5 berapa? 8. Kemudian teori kepuasan nasabah. Indikatornya ada 5. Ya, 8 tambah 5 berapa? Iya, kenapa 10? Per item. Biar per item tetap saja 13. Jadi tolong diperbaiki datanya ya. Harus 13 ya. Ini apa? Hasil uji. Iya, biar per variable. Kalau per variable itu per variable ya. Kalau per variable bisa juga, tetapi misalnya Anda uji reliability analysis dari X1 ya. Berarti 3. X1 3. Ya. Kemudian X2 itu 5. Ya. Kemudian kalau Anda ingin menguji lagi secara per variable Y berarti 5. 5 tambah 3 berapa? 13. Kalau 10 berarti salah ya. Tolong diperbaiki. Siapa yang olah ini? Anda. Kenapa? Jangan sampai ada yang Anda tidak masukkan datanya ya. Iya, per item itu jangan nama variabelnya yang Anda masukkan di uji reliability analysis, tapi indikator variabelnya. Ya, yang di dalamnya itu sudah ada data-data. Ya. Begitu. Nah, itu yang perlu Anda perbaiki. Kemudian di akhir bab 4 ya, kalau bisa ya. Di akhir bab 4 kalau bisa ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Ya, pertama, ya, indikator yang Anda telah masukkan ke grand theory atau yang telah Anda masukkan ke kuesioner itu dia muncul kembali di pembahasan Anda selain dari pembahasan running data. Makanya di skripsi itu ada bab hasil dan pembahasan, ada temuan. Ya. Nah, bab hasil dan pembahasan Anda menjelaskan indikator variabel ya, masing-masing variabel ya, berdasarkan fakta dan kenyataannya. Ya. Kemudian di temuannya itu Anda menjelaskan dari hasil uji-uji. Nah, dari hasil uji-uji ada temuan. Misalnya uji frekuensi, uji one sample tetes, ya, uji korelasi bivariat, uji reliability analysis, atau uji-uji yang lain, uji regresi misalnya, itu Anda buatkan ya penjelasan dari data-data running yang telah Anda dapatkan di SPSS, begitu. Makanya saya mau arahkan ini mahasiswa FEBI, ya. Jadi indikator itu jangan dijadikan sebagai kamuflase saja ya, tapi tidak bunyi di bab 4. Ya, harus Anda bunyikan itu apa yang menjadi indikator variabel. Misalnya ini variabel X1 ya, misalnya fitur produk. Anda harus jelaskan itu fitur produk itu apa. Ya. Kemudian desain produk. Kemudian kualitas produk. Apa yang dimaksud dengan desain produk dan apa yang dimaksud dengan kualitas produk. Nah, itu yang Anda gambarkan ya, deskripsikan ya. Kemudian temuan Anda itu kan berdasarkan hasil running data ya.
dari kuesioner yang Anda telah distribusikan ke koresponden penelitian. Ya, kedua dari terakhir, ya. Di yang kedua ya, di bab 4 yang harus Anda perhatikan. Tolong digambar kembali hubungan antar variabel. Ya, untuk menjelaskan nilai alfa 1, alfa 2. Ya, alfa 1-nya berapa? Tadi kan yang Anda katakan bahwa yang lebih kuat itu alfa 2 ya. Artinya hubungan antara atau pengaruh antara variabel X2 terhadap Y ya dibanding X1. Ya. Ya. Kemudian sudah bagus, Anda sudah melampirkan hasil running data, memang begini ya syaratnya. Kemudian mana yang lainnya sudah ada? Seperti surat izin penelitian, sudah ya? Dilampirkan nanti ya. Foto-foto Anda di lapangan ya. Dalam mendistribusikan kuesioner itu ada juga ya, atau foto responden 1 atau 2 orang, dan minimal ya ada 5 kuesioner yang sudah diisi yang Anda masukkan di sini itu sebagai lampiran ya. Tidak apa-apa tebal skripsimu tapi lengkap ya, dan ini akan menjadi referensi bagi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, khususnya referensi skripsi yang berkualitas seperti itu. Mungkin itu saja ya. Saya lihat semuanya sudah bagus, dan sekali lagi saya apresiasi ya tulisan Anda ini. Betul ini Anda 100% yang mengolah? Ya. Hanya saya tanya saja ya. Jangan Anda tersinggung. Ya. Oke. Terakhir sekali pertanyaan saya, apakah ada data mentah, data rata-rata yang Anda lampirkan? Dilampirkan juga data mentah dan data rata-rata. Seperti itu. Kemarin itu ada pertanyaan dari Dewan Penguji, kenapa data rata-ratanya itu berbentuk angka pecahan, misalnya 3,7, 4,3, 2,5, 4,5. Yang diuji tidak tahu menjelaskan. Nanti setelah selesai penguji yang lain bertanya, baru saya jelaskan, ya. Gitu. Jadi dia lupa, gugup mungkin karena tegang ya atau gimana sehingga dia lupa. Padahal dia yang sendiri olah datanya. Ya. Oke. Untuk sementara ya saya akhiri dan saya kembalikan kepada Bapak pimpinan seminar hasil skripsi mahasiswa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.